Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kali ini kita akan membahas tentang hadis nomor 421 yang mana hadis ini eh, temanya adalah cara kita mengisi eh, soft itu seperti apa ya. Jadi pada saat kita mau mengisi soft, imam nih lagi berdiri kan, nah kemudian kita mengisi soft itu mulai dari sebelah mana itu ya, apakah mulai dari sebelah kiri atau sebelah kanan. Nah ini dibahas di hadis nomor 421. Wa ani bin Abbasin radhiyallahu anhuma qala Sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam zata lailatin faqumtu an yasarihi fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si miwarai faja'alani an yaminihi muttafaqun alaihi. Wa ni bin Abbasin radhiyallahu an, dari Abdullah bin Abbas, semoga Allah meridhoi atas keduanya, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhoi atas keduanya. Qala, telah berkata, Sholaitu ma'a Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, saya telah melaksanakan sholat bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zata lailatin, pada suatu malam, an yasarihi, dari sebelah kiri. Jadi ketika Abdullah bin Abbas ini sholat bersama dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dia mengisi soft ini yang sebelah kirinya. Jadi ini posisinya kalau nggak salah ini sholat malam ya. Nanti kita bahas nanti. Fa akhadha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi ra'si miwarai, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang bi ra'si miwarai, bagian belakang kepalaku, faja'alani, dan menjadikanku an yaminihi, berada di sebelah kanan beliau. Jadi ketika Abdullah bin Abbas ini posisinya di sebelah kiri ya, di sebelah kiri ya kayak gitu. Nah ini kan misalkan kita sholat kayak gitu. Nah Abdullah bin Abbas ini berada posisinya sebelah kiri. Kemudian Rasulullah memegang kepala Abdullah, belakang kepala Abdullah bin Abbas ini disuruh ke ke sebelah kanan. Jadi posisinya disuruh ke sebelah kanan. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim melalui jalur sahabat yang sama. Itu tadi pengertian sekilas dari hadis nomor 421, dan sebagaimana biasa kita akan lihat seperti apa makna keseluruhannya, analisis lafadznya, dan fikih hadisnya. Makna keseluruhannya adalah para sahabat yang mulia
sahabat Rasulullah yang mulia itu sangat berantusias menggebu-gebu keingintahuannya di dalam mengetahui tindak tanduk dan semua ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mereka ikuti. Jadi keponya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bukan karena melanggar privasinya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak, tapi ingin melihat nih apa aja yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk apa ya, untuk dijadikan suatu amalan. Ya. Misalkan Rasulullah sholat, nah ini sholat apa? Ikut. Kemudian Rasulullah misalkan zakat dan lain sebagainya. Selalu keingintahuan para sahabat itu em, dilakukan oleh sahabatnya itu karena ingin ikut mengamalkan apa yang diamalkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun terkadang ada beberapa hal yang Rasulullah rahasiakan untuk saat ini, ya, tidak beliau expose semata-mata kepada para sahabatnya, karena ada beberapa hal yang Rasulullah pertimbangkan, gitu ya. Bisa jadi karena seperti halnya sholat duha itu Rasulullah senang melaksanakan seperti itu, tapi Rasulullah tidak mau mengekspos itu kepada seluruh sahabatnya, kemudian tidak melaksanakannya itu secara terus-menerus. Kenapa? Takut nanti yang tadinya ini menjadi awalnya sunnah, ini menjadi wajib. Nah, ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, maka hukumnya sudah tetap, tidak ada yang berubah, maka ya sudah diamalkan oleh orang lain sebagaimana biasa, seperti itu. Dan apapun yang menjadi keputusan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ada hukumnya, itu ya. Jadi antusiasme para sahabat itu untuk mengetahui tindak tanduk dan semua ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu untuk diikuti dan diamalkan, itu ya. Itu apa ya? Tujuan daripada sahabat Rasulullah itu kepo terhadap semua tindak tanduk dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu menginap di rumah bibinya. Jadi Abdullah bin Abbas ini bukan orang lain daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau ini adalah bibi menginap di rumah bibinya, yaitu Maimunah radhiyallahu anha. Di malam bibinya itu mendapat giliran daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, karena Maimunah ini bibinya daripada Abdullah bin Abbas ini adalah istri daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ia ingin mengetahui kehidupan rumah tangga beliau dan cara beliau melaksanakan sholat tahajud. Jadi bukan ingin mengorek kesalahan daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, enggak kayak gitu, tapi ingin tahu nih keseharian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bagaimana, cara Rasulullah berumah tangga itu seperti apa, kayak gitu. Nah, terutama beliau ini ingin tahu tentang bagaimana cara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melaksanakan sholat tahajud. Hal ini baginya merupakan pelajaran yang nyata. Kelak manfaatnya dapat dipetik oleh umatnya yang akan datang. Bagaimana layaknya seseorang yang berada di dalam rumahnya bersama keluarganya dan beribadah kepada Rabb-nya dalam kesendirian. Jadi Abdullah bin Abbas ini pengen tahu bagaimana ketika kita berumah tangga ini menjalankan ibadahnya itu bersama dengan keluarga-keluarganya. Ini dimulai daripada perjalanan hidup Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam berumah tangga.
Kemudian analisis lafadznya adalah zata lailah. Itu artinya adalah pada suatu malam. Malam tersebut merupakan malam giliran Siti Maimunah radhiyallahu an, bibi daripada Ibnu Abbas radhiyallahu an, yang telah dikawini oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Faja'alani an yaminihi. Beliau memindahkan diriku dari sebelah kiri ke sebelah kanan. Maksudnya seperti itu ya. Jadi dipegang nih tengkuknya Abdullah bin Abbas, kemudian disuruh ke kanan. Seperti itu ya. Dipindahkan ke kanan. Itu. Karena kan Abdullah bin Abbas ini nggak tahu nih posisi yang pas didahulukan ini sebelah mana, mau itu sebelah kiri atau sebelah kanan. Karena posisinya pada waktu itu ya hadis nggak terlalu banyak, Al-Quran masih belum terkumpul secara utuh seperti sekarang, makanya banyak sahabat-sahabat Rasulullah itu yang belum mengetahui hukum secara utuh seperti itu. Itu awal mula daripada ajaran agama Islam. Dan memang sering terjadi kesalahan. Tapi ya terjadi kesalahan itu ya selalu ditegur oleh Rasulullah SAW dengan jalan yang bijaksana. Dan metodenya pun berbeda-beda. Kalau misalkan Rasulullah betul-betul marah, maka itu penting untuk diperhatikan. Kalau Rasulullah santai segala macam itu ya itu hukumnya mubah dan lain sebagainya. Itu ada cara-cara Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kemudian fikih hadisnya adalah yang pertama, seorang anak yang telah mumayyiz boleh menginap di rumah mahramnya dengan suaminya. Jadi seorang anak yang mumayyiz ini adalah Abdullah bin Abbas ini. Nah, itu boleh menginap di rumah mahramnya. Mahramnya ini Maimunah, bibinya. Itu beserta dengan suaminya, yaitu Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, disunnahkan melakukan qiyamul lail, yaitu sholat sunnah pada malam hari. Kemudian yang ketiga, disyariatkan berjamaah dalam sholat sunnah. Jadi dalam sholat sunnah itu juga disyariatkan untuk berjamaah. Disyariatkan ini artinya boleh dilaksanakan secara berjamaah atau juga sendirian. Itu juga nggak ada masalah, tergantung dari kondisi teman-teman, kayak gitu ya, kepentingan teman-teman. Yang keempat, boleh bermakmum kepada orang yang tidak berniat menjadi imam. Jadi Rasulullah posisinya ini sholat sendirian. Kemudian sekonyong-konyong tanpa diduga oleh Rasulullah SAW, Abdullah bin Abbas menjadi makmum. Itu ya. Yang mana Rasulullah ini nggak ada niatan nih untuk menjadi imam, membangunkan Abdullah bin Abbas untuk melaksanakan sholat bersama Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Sah sholat bagi orang yang berada di sebelah kiri imam. Nah, ketika kita melaksanakan sholat berada di sebelah kiri, itu juga hukumnya sah, ya. Tapi yang paling bagus itu dilaksanakan, yang perlu kita dahulukan adalah sebelah kanan terlebih dahulu. Nah, beda kalau kita misalkan sholat berjamaah, posisi posisi makmum itu full satu saf kayak gitu, nggak ada masalah. Yang bagian sebelah kiri ini nggak ada masalah. Nah, tapi yang paling diutamakan itu yang kita penuhi itu saf sebelah kanan terlebih dahulu, baru sebelah kiri kayak gitu. Perbuatan yang tidak mencolok di dalam sholat tidak merusak atau membatalkan sholat tersebut.
Ya, jadi kalau gerakannya tidak mencolok, ya, ya dilakukan istilahnya tidak apa ya, gerakannya itu nggak berat lah, nggak yang betul-betul ini ya, betul-betul darurat, itu nggak ada masalah kayak gitu ya. Jadi ini karena ini posisinya untuk ngajarin Abdullah bin Abbas, dan gerakan Rasulullah itu nggak begitu mencolok kayak gini. Jadi nggak ada masalah. Jadi dia pegang, suruh ke sebelah kanan, maksudnya seperti itu. Tempat berdirinya bagi makmum yang hanya seorang adalah sebelah kanan imamnya. Kalau misalkan hanya seorang atau 2 orang atau 3 orang, itu di sebelah kanan, itu ya. Kalau seorang aja ya di sebelah kanannya, jangan di sebelah kiri. Itu. Yang kedelapan, disyariatkan melakukan sholat berjamaah walaupun hanya dilakukan seorang anak kecil dan imam. Ini menurut pendapat Imam Syafi'i, tanpa membedakan antara sholat fardu dan sholat sunnah. Jadi disyariatkan melakukan sholat berjamaah walaupun hanya oleh seorang anak kecil dan imam, kayak gitu. Jadi harus sholat berjamaah tanpa memandang apakah itu sholat fardu ataukah itu sholat sunat. Itu pandangan Imam Syafi'i. Kalau Imam Malik dalam suatu riwayat dari Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat berjamaah seperti itu hanya diakui sah dalam sholat sunnah saja, sedangkan dalam sholat fardu enggak, kayak gitu ya. Jadi sholat berjamaah seperti itu yang di sebelah kanan didahulukan itu hanya berlaku untuk sholat sunnah saja. Tapi kalau untuk sholat fardu enggak. Jadi dimanapun boleh. Itu pandangan Imam Malik dan satu riwayat dari Imam Abu Hanifah. Dalam riwayat yang lain, Imam Abu Hanifah, begitu pula juga murid-murid daripada Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa sholat berjamaah tidak sah bila hanya dilakukan bersama seorang anak kecil. Ya. Oh sorry, ini bukan posisi sebelah kanan atau sebelah kiri, enggak. Tapi ini posisinya menurut Imam Malik tadi, kalau misalkan sholat berjamaah itu ada imam, ya, makmumnya ini seorang anak kecil. Nah, cuman ada anak kecil. Nah, kalau menurut Imam Malik itu bolehnya cuman untuk sholat sunnah, tidak boleh untuk sholat fardu. Nah, tapi kalau Imam Abu Hanifah mengatakan bahwasanya tidak sah bila hanya dilakukan bersama seorang anak kecil, ya. Mau itu sholat fardu atau sholat sunnah itu nggak sah sholat berjamaahnya, itu ya. Kalau Imam Syafi'i itu sholat berjamaah tetap sah, ya, meskipun yang menjadi makmumnya itu hanya seorang anak kecil, itu tanpa memandang apakah itu untuk sholat fardu ataukah itu sholat sunnah. Nah, kalau Imam Malik dan riwayat dari Abu Hanifah mengatakan bahwasanya ya sah saja, itu hanya berlaku untuk sholat sunnah, bukan untuk sholat fardu. Nah, kalau sholat fardu itu nggak sah sholatnya apabila makmumnya cuma anak kecil. Tidak sah sholat berjamaahnya, ya. Sholat berjamaahnya tidak sah kalau makmumnya cuma anak kecil. Nah, kalau Imam Abu Hanifah itu mau itu sholat berjamaahnya untuk sholat sunnah atau itu sholat wajib. Nah, kalau berjamaahnya cuma ada anak kecil, itu hukumnya tidak sah. Itu ya, sholat berjamaahnya. Itu perbedaan antara Imam Syafi'i, Imam Malik, dan Imam Abu Hanifah. Ya. Tapi ya karena di Indonesia ini mayoritas pandangan yang diikuti adalah Imam Syafi'i, ya maka kalau misalkan teman-teman sholat berjamaah, ya melaksanakan sholat tahajud, ya, di belakang teman-teman itu cuma ada anak kecil, anak-anak teman-teman, ya sholat berjamaahnya tetap sah.
itu ya. Itu. Tapi bukan berarti kalau misalkan yang berbeda pandangan dengan kita kayak gitu terus wah ini salah, enggak. Itu memang ada perbedaan pandangan antara tiga ulama mazhab ya, seperti itu. Jadi mana yang lebih benar, mana yang mesti kita ikuti ya tergantung daripada mana yang teman-teman bisa lakukan, yang bisa teman-teman lakukan. Kalau misalkan pandangan Imam Syafi'i lebih enak untuk teman-teman laksanakan ya ikuti pandangan Imam Syafi'i seperti itu. Yang paling sahih ya dari semua pandangan ulama 4 imam mazhab ini ya, yang bisa kita ambil 4 imam mazhab ini, yang paling sahih itu yang mendekati Al-Quran dan hadis berdasarkan disiplin ilmu daripada ulama itu tersebut, bukan secara hakiki nanti bahwasanya ini benar, paling benar di mata Allah Subhanahu wa taala dan ini bakalan masuk surga dengan cepat, itu enggak. Jadi berdasarkan disiplin ilmunya. Nah, kalau teman-teman mengikuti membaca kitab Al-Azkar karangan Al-Imam Nawawi itu, yang paling sahih itu ada kata-kata seperti itu. Yang paling sahih adalah pandangannya ini Imam Syafi'i, Imam Ahmad, itu berdasarkan disiplin ilmu yang beliau geluti itu ya. Bukan artinya pandangan Imam Hanafi itu tidak sahih, pandangan Imam Malik itu tidak sahih. Itu enggak seperti itu, atau kurang atau gimana, enggak. Itu disiplin ilmunya. Itu namanya ditarjih, namanya tarjih itu. Dan Imam Nawawi itu adalah ulama yang adil. Dia tidak memandang pandangan gurunya yang bermazhab Syafi'i atau pandangan musuhnya menepikan pandangan musuh daripada ulama, enggak seperti itu ya. Jadi perbedaan pandangan suatu ulama itu bukan seperti sekarang gontok-gontokan kayak gitu ya kan. Oh ini Wahabi kah, ini Syiah atau apa dan lain sebagainya, enggak seperti itu ya. Tetap perbedaan dari sudut pandang disiplin ilmu mereka masing-masing yang mengkritisi dari pandangan guru-gurunya atau di luar daripada guru-gurunya. Itu dikritisi semua. Itu bukan berarti mereka mengkritisi itu kayak kita mayoritas orang Indonesia itu suul adab, ndak seperti itu ya, karena mereka takzim terhadap seorang guru dan disiplin ilmu yang mereka geluti, yang mereka dalami seperti itu. Itu. Jadi kalau misalkan ada ulama yang mengkritisi pandangan Imam Syafi'i kayak gitu kan, kayak Ibnu Hajar Al-Asqalani, kayak misalkan Imam Nawawi, Ibnu Hajar Al-Haytami dan lain sebagainya kayak gitu kan, mengkritisi pandangan Imam Syafi'i kayak gitu. Mereka suul adab atau mereka terlampau pintar atau apa, enggak. Itu memang sudah disiplin ilmu mereka masing-masing dan seperti itulah yang dilakukan oleh turun temurun kayak gitu ya, mulai dari sahabat Rasulullah, tabiin, tabiut tabiin, seperti itu kayak gitu. Itu kemudian ya di luar dari konteks kemarin saya membuat video tentang pengemis online. Kebetulan ada beberapa video, ada 3 video kalau nggak salah ya. Alhamdulillah sudah ada haternya, sudah ada yang berkomentar, Mas ya sampean kan sudah tahu agama kayak gitu kan ya, walaupun ya dikit-dikit lah kayak gitu ya, kalau bisa jangan dibesar-besarkan, kalau bisa ya sampean bantu kek, belikan beras atau apalah kayak gitu kan ya. Intinya dari komentar itu
Kalau misalkan saya bisa membantu ya kan, transfer uang, gift atau apa kayak gitu ya saya bantu. Kalau misalkan saya tidak bisa bantu ya nggak usah dibesar-besarkan, nggak usah dijadikan konten kayak gitu ya. Jujur saja, saya tidak ada membesar-besarkan atau menghancurkan harkat dan martabat orang, atau istilahnya mencari keburukan orang, enggak, kayak gitu. Tapi ya apa yang saya sampaikan itu ya sebagai amar ma'ruf nahi mungkar saya, kalau ini salah nih, secara hukum ini salah nih, itu. Bukan juga saya istilahnya merendahkan, apa ya, kampung, kayak misalkan daerah Lombok dan lain sebagainya, enggak, gitu. Justru saya itu, mengajak teman-teman di konten saya ini ataupun di konten-konten sebelumnya, jangan sampai kalau teman-teman membuat konten itu ya mencemarkan harkat dan martabat keluarga, kampung, dan lain sebagainya. Saya selalu bilang seperti itu. Nah, selalu mengatakan seperti itu. Ya bikin konten-konten yang bermanfaat kayak gitu kan. Ya kalau bisa jangan membuat konten-konten yang berbau-bau maksiat, saya selalu sampaikan seperti itu. Baik itu di video kajian saya seperti ini atau ya di video saya yang terpisah. Teman-teman bisa lihat sendiri kayak gitu kritikan-kritikan saya terhadap apa namanya, media dan lain sebagainya. Saya adil kayak gitu. Apa yang saya ketahui walaupun tidak semua, bukan karena saya takut kayak gitu, bukan saya takut enggak, tapi ya memang yang saya tahu kayak gitu. Kritikan-kritikan saya terhadap hal lain yang saya tahu. Dan saya hanya membuat suatu video itu patokan saya apa yang teman-teman buat. Ya kalau misalkan ini salah, ini harus diperbaiki ya diperbaiki. Itu. Intinya kalau saya itu menegur konten teman-teman itu dari saya lihat dari berbagai macam aspek, dari berbagai macam angle. Contoh yang saya eh, bela itu kayak Baim Wong, kayak gitu. Belanya itu bukan karena saya itu teman baik, kayak bukan, enggak. Tapi saya lihat angle yang berbeda kayak gitu, di mana orang lain menilai bahwa Baim Wong ini enggak ikhlas atau apa. Tapi saya melihat dari sudut pandang yang lain bahwa ini syiar loh, bahwa dia ingin menunjukkan bahwasannya ayo dong kita sama-sama berbagi, nolong orang dan lain sebagainya. Itu perkara masalah ikhlas tidak ikhlas itu bukan ranah kita gitu. Ikhlas tidak ikhlasnya itu bukan ranah kita, tapi itu urusannya Baim Wong dan Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kita ambil manfaat daripada Baim Wong ini, ada orang susah di tetangga-tetangga kita ya kita bantu. Ada orang yang membutuhkan ya kita bantu, atau melihat lingkungan kita yang jorok kayak gitu, yang sampahnya berserakan, ya kita bersihkan sama-sama seperti konten-konten yang ada di TikTok yang lagi viral. Itu saya selalu dukung. Tapi kalau misalkan orang tua teman ya kan dieksploitasi, disuruh mengemis seperti itu, dari sudut manapun saya sudah tidak bisa terima lagi gitu. Saya sudah nggak bisa lagi cari di kitab-kitab kayak gitu kan kalau misalkan orang tua disuruh mengemis kayak gitu. Iya, teman-teman tanyakan aja sama guru agama kayak gitu kan. Manapun kayak gitu, mau itu dari ustadz yang beragama Islam itu kan, atau dari yang beragama lain ya kan, eh, Katolik, Kristen, Hindu, Buddha dan lain sebagainya kayak gitu kan. Terutama yang masih ada di Indonesia itu, ya jujur aja itu nggak manusiawi lagi. Di mana seorang ibu yang harusnya istirahat kayak gitu kan, menikmati hasil daripada jerih payah anaknya, yang memang itu sudah diharapkan kayak gitu kan. Ya, ya seperti itulah sudah. Jangan sampai kita orang tua ini yang sudah sepuh, yang sudah tenaganya sudah untuk istirahat aja lagi, terus kita peras lagi, ya kan kita suruh mandi tengah malam kayak gitu coba, ya kan.
Itu sih yang saya miris, ya kan. Apakah saya ini kaya? Enggak. Rumah yang saya tempati ini rumahnya bos saya, kayak gitu ya. Kalau misalkan apa ya, saya ada bikin video kemarin saya pulang kampung itu kan. Ada saya bikin video itu kan ya, rumah saya di kampung bukan di kota Samarinda, dan rumah saya pun bukan kayak gini temboknya, kayu gitu ya. Saya bukan orang kaya, bukan orang yang berada berkecukupan, enggak, kayak gitu. Gaji saya UMR masih, bukan manajer, kayak gitu. Bos saya, semua teman-teman saya tahu, subscriber saya yang apa, yang biasa mengikuti saya dari awal, itu tahu saya kerja apa, kayak gitu kan. Ya walaupun nggak tahu secara detail kayak gitu. Tapi saya kerja di perusahaan kayak gitu, gaji saya UMR apa segala macam. Iya kayak gitu. Enggak, saya enggak berkecukupan seperti background yang ada di belakang ini, rumah saya bagus kayak gitu. Enggak, ini rumah bos saya kayak gitu. Tapi cobalah teman-teman, kalau saya bersyukur kayak gitu, bersyukur apa yang sudah saya bisa berikan kepada, ya memenuhi kebutuhan hidup, dan keluarga kayak gitu kan. Keluarga apa, ibu saya juga istilahnya ya makan sebagaimana biasa, ya istilahnya berkecukupan, ya sudah kayak gitu. Saya juga nggak mengeksploitasi ibu saya harus ya, mengemis kayak gitu, enggak. Itu nggak mau saya kayak gitu kan. Harkat dan martabat keluarga saya, ibu saya itu harus saya betul-betul jaga. Kalau memang dia butuh istirahat ya istirahat, kalau memang dia beraktivitas ya beraktivitas sebagaimana biasa kayak gitu. Kita juga ya misalkan ibu saya itu beraktivitas lebih daripada itu ya kita juga tegur-tegur kayak gitu. Kita negur, mak, ingat umur ini sudah tua loh, kayak gitu. Itu kita sebagai anak, ini kalian suruh dia mandi tengah malam itu gimana ceritanya gitu, otaknya di mana kayak gitu. Itu ya, otaknya di mana, siapapun nggak bakalan bisa terima itu ya. Itu aja sih ya. Saya nggak benci uh, orang-orang TikTok, enggak kayak gitu, enggak karena teman-teman itu TikToker apa segala macam terus saya hina-hina mereka, saya ini kan enggak kayak gitu. Selama konten teman-teman bagus, mendidik apa segala macam, saya selalu dukung, saya selalu support kok, kayak gitu. Terus juga ada yang tanya ke saya, bagaimana kalau misalkan live streaming Mas Rohim? Saya ini kan live streamer, konten saya apa namanya, game PUBG, ada orang yang sawer. Nah kalau misalkan teman-teman punya skill kayak gamer atau apa kayak gitu kan, live streaming disawer orang, itu nggak ada masalah. Itu ya concern saya itu ya, kalau misalkan teman-teman live streaming ngemis online kayak gitu kan, cuman mengemis kayak gitu, yang teman-teman paksa untuk mengemis ini orang tua teman-teman kayak gitu ya, orang tua ini kasihan ya. Kalau bisa janganlah teman-teman mengemis kayak gitu ya kan, cuman meminta belas kasihan orang, enggak. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah kayak gitu ya. Ya kalau misalkan teman-teman dibayar karena dikasih gift sama orang karena skill teman-teman ya kan, karena ya teman-teman punya keilmuan, punya skill, punya apa kayak gitu kan, di give orang nggak ada masalah kayak gitu kan. Ada orang yang jualan online, ada orang yang live streamer, apa game live streamer kayak gitu dan lain sebagainya, itu gak ada masalah. Tapi kalau teman-teman yo thank you kayak gitu kan, cuman minta ayo tolong ini beras nggak ada apa segala macam, kalau bisa janganlah kayak gitu, kalau bisa jangan ya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang menyinggung hati teman-teman semuanya di video ini atau di video-video sebelumnya. Dan
sekali lagi tidak ada niatan saya untuk mempermalukan teman-teman di video ini atau menghancurkan harkat dan martabat kampung, keluarga, dan itu enggak ada seperti itu. Kita hanya amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau misalkan ini bisa diterima, silahkan. Kalau enggak, ya tidak ada masalah. Kayak gitu. Kalau misalkan ada kritikan, pandangan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar seperti halnya teman saya yang satu itu. Ya, nggak ada masalah kalau saya tuh. Walaupun itu ya mungkin istilahnya hater, tapi nggak ada masalah. Itu saya senang berdiskusi, istilahnya tukar pikiran, adu gagasan, itu saya senang sekali. Akhul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, summa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.